di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Murah dan perkasa. Hanya Dia Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci. Saudara, selamat berjumpa kembali komunitas pemuridan. Shalom. Nah, kita akan masuk dalam sesi yang keempat sekarang. Di buku saudara halaman 21. Seperti biasa, jangan lupa saudara mempersiapkan buku, mempersiapkan bolpen apabila perlu menulis, dan juga mempersiapkan Alkitab. Kita berdoa dulu sebelum lanjut. Kembali kami mau duduk di kaki-Mu Yesus, kami mau belajar tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Nyatakan kepada kami Allah Tritunggal dengan sifat-sifatnya yang unik, yang hanya ada pada diri-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Baik, ini adalah sifat yang keempat yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh siapa-siapa pun, ya. Baik, Maha Kuasa. Apa definisi Maha Kuasa? Allah memiliki segala kuasa. Ia mampu melakukan apa saja dan segala-gala yang Ia putuskan untuk Ia lakukan. Saya ulangi apa definisinya. Allah memiliki segala kuasa, itu artinya Maha Kuasa. Ia mampu melakukan apa saja dan segala-galanya yang Ia putuskan untuk Ia lakukan. Jadi apapun yang Ia udah putuskan untuk dilakukan, Dia mampu melakukan itu. Tidak akan dipending. Oke? Nah, Ayub 42 ayat 2 memberikan kepada kita penjelasan. Ayub 42 ayat 2. Oke. Aku tahu, ini kata Ayub sesudah dia mengalami pencobaan dan sesudah dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada saya ketika saya mempersiapkan ini? Karena Ia Maha Kuasa, maka tidak ada rencananya yang akan gagal dalam hidupku. Itu. Jadi kalau Dia sudah merencanakan di bagian yang sebelumnya, Ia menciptakan saya secara khusus untuk maksud yang khusus, tidak akan pernah gagal. Jadi firman-firman ini berbicara kepada saudara secara pribadi. Ya. Oke, tulis kalau saudara membutuhkan perubahan. Ya, bandingkan dengan jawaban yang sudah saudara tulis waktu saudara mempersiapkan pelajaran ini. Tambahan lagi ayat pendukung untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dari Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi, Rasul Paulus katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Ini sifatnya menyangkut di dalam doa-doa kita. Kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara, Tuhan bicara apa kepada saya ketika mempersiapkan ini? Ini jawabannya. Kemahakuasaannya
Ia nyatakan dalam menjawab doa-doaku. Lebih dari yang dapat kupikirkan dan minta. Hebat sekali. Saya jadi tenang, jadi suka berdoa, walaupun doa itu tidak dijawab langsung, tapi berdasarkan sifat ini Dia Maha Kuasa dan akan menjawab melampaui yang dapat saya pikirkan. Puji Tuhan. Saudara apa? Saudara lihat. Hal ini mengandung arti kuasa Allah dinyatakan dalam satu, menciptakan langit dan bumi. Kita sudah lihat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam dua, memelihara segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Ketiga, dalam memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Hebat. Ini kuasanya, hanya Allah yang mampu. Dalam memelihara kita, di dalam 1 Petrus dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ialah yang memperdulikan kamu. Ini landasan dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita melihat kuasanya itu di alam ciptaannya ini. Dalam memelihara, juga di dalam diri kita, ketika Dia memberi kita keselamatan. Ketika Dia menjawab doa-doa kita. Dengan ini Allah mengajarkan saya, sebagai manusia ciptaan barunya, saya aman dalam pemeliharaannya yang Maha Kuasa, hingga habis waktuku di bumi ini. Itu dia, tenang. Oke? Saudara apa? Silahkan, kalau saudara mau share dengan saya di WA boleh. 5, kita belajar Maha Tahu. Apa definisi Maha Tahu? Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan lengkap tentang segala sesuatu. Di masa lampau, sekarang, dan hari kemudian. Hebat, hebat sekali. Nah, landasannya Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, ini luar biasa. Menyangkut kemahatauan Allah. Apa yang Allah bicara kepada saya ketika membaca 6 ayat ini? Ini yang saya diberitahukan, diajarkan. Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam pikiranku. Dia tahu benar betapa saya khawatir dengan pemuridan ini dari dulu. Tuhan, kok gak ada manusia yang bergerak memuridkan. Terus menerus. Di masa pandemik ini Dia kasih YouTube, saudara. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam pikiranku. Apa yang aku khawatirkan di masa depan. Ia mengurung aku dari depan dan belakang, dan tangannya ada di atasku. Wow. Jadi aku tidak perlu khawatir atau takut akan apapun. Itu yang Tuhan bicara. Saudara apa? Saudara perlu merevisinya? Silakan revisi. Kalau tidak, pokoknya ketika saudara menyiapkan ini dengan serius, duduk di hadirat Allah, HP nggak usah jawab-jawab, saudara pasti dapat. Ya, kerjakan ini harus serius. Ketika belajar seperti ini juga harus serius. Kadang-kadang Tuhan bicara, nanti lewat kita bertemu seperti ini.
Oke, ayat berikut yang menunjang kemahatauannya, Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa yang Tuhan bicara kepada hati saya ketika membaca ayat ini dan menyiapkan? Semuanya terbuka di hadapan matanya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Kepadanya saya harus memberi pertanggungjawaban hidup saya. Dia mempercayakan saya apa? Apakah saya kerjakan? Apa yang Dia berikan, apakah saya pertanggungjawabkan dalam bentuk persepuluhan dan sebagainya. Semuanya terbuka di depan matanya. Hal ini mengandung arti apa? Allah mengetahui jalan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, dan segala rahasia kita. Tidak ada hal apapun yang merupakan kejutan bagi Allah. Termasuk ketika saudara jatuh ke dalam dosa, tidak merupakan kejutan. Dia Maha tahu sampai akhir hidup saudara. Misalnya bila Allah menerima saudara sebagai anaknya dan memberikan hidup yang kekal kepada saudara, maka hal ini dilakukannya dengan sepengetahuannya yang penuh. Apa yang saudara akan perbuat dan menjadi apa saudara kelak, Ia sudah tahu. Hebat. Dengan ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Tidak perlu ragu-ragu akan keselamatan yang telah Ia berikan. Apalagi sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Pelanggaran saya sudah diampuninya. Dan saya tidak bisa, dan saya bisa mengabdikan diri padanya sampai selesai waktuku di bumi. Luar biasa. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara? Nah, silahkan kalau mau share di WA saya juga boleh. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Tuhan, indahnya kebenaran-Mu dan kami ingin terus mengenal pribadi-Mu. Meteraikan sabda ini. Kami akan terus belajar dan siap melakukan yang Tuhan ajarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.